Orang-orang yang ketika dia punya mata ada kejadian fenomena alam ini, dia anggap sebagai biasa-biasa saja. Padahal kalau menurut kajian keagamaan, kalau terjadi sesuatu di alam ini tidak terlepas adalah izin dan kehendak Allah. Kalaupun ada kejadian-kejadian yang terjadi, seharusnya kita bisa bertanya dalam diri, apa yang terjadi di negeri kita ini? Apakah Tuhan sudah mulai bosan melihat tingkah manusia yang selalu bangga dengan dosa-dosa? Apa sebaliknya alam yang sudah mulai enggan bersahabat dengan kita? Disinilah kita perlu bertanya pada rumput yang bergoyang. Ini cerminan menyangkut tentang aspek ketika kita melihat gejala-gejala alam, kembalinya ke Allah. Tapi orang yang tertutup hatinya, tertutup penglihatannya, nengok kejadian dianggap biasa-biasa saja. Ada gempa bumi, biasa saja. Orang itu cuma fenomena alam, gejala alam, biasa yang seperti itu. Dia tidak pernah melihat akan kekuasaan Allah. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Ngateman Aziz MPD. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Kepala Desa Semencirim, Bapak Sugeng Suheri yang sama kita hormati, kita muliakan. Berikut pengurus FKSMM Kecamatan Sunggal Kutalim Baru. Hari ini hadir Al-Ustadz Samsir. Berikut Bapak Kepala Dusun, para Bapak, Ibu, kemudian Bapak Kenajiran Masjid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga kita semua yang hadir dimuliakan Allah. Puja syukur kehadirat Allah yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita. Pagi hari subuh ini kita dapat berhadir, berkumpul di masjid yang mulia ini. Semoga prosesi perjalanan kita menuju masjid ini sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meringankan langkahnya untuk menuju ke masjid yang mulia ini, siapa yang meringankan langkahnya untuk menuntut ilmu, mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah agama, apalagi aku yang ceramah, maka insya Allah nanti akan memudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam surga. Kemudian selawat kita kepada Sang Habibullah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat dan pertolongannya.
Kajian kita subuh kali ini kita akan membicarakan tentang esensi hati dalam kehidupan. Jadi ngaji kita kali ini adalah ngaji tasawuf. Ilmunya namanya ilmu thariqah. Karena dalam paham i'tikad ahlus sunnah wal jamaah, kajiannya itu ada 3. Pertama syariat, kedua thariqah, ketiga hakikat. Ilmu syariat inilah disebut dengan ilmu fikih. Kajiannya fikih. Kalau yang namanya ilmu thariqah, itulah kajiannya kajian tasawuf, akhlak. Sementara kalau bicara tentang ilmu hakikat, kajiannya adalah tauhid. Jadi ketiga aspek keilmuan inilah yang diajarkan dalam paham ahlus sunnah wal jamaah. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Muslim. Apa bunyi hadis itu? Ala wa inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wahia qalbun. Kata Rasul, dalam setiap diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging itu bagus, maka perilaku kita pun akan lebih baik. Tapi kalau daging itu buruk, perilaku kita pun akan menjadi buruk. Apa yang segumpal itu? Ala wahya qalbun. Itulah yang disebut dengan hati. Jadi gambarannya, kalau hati itu di dalam jasad kita ini diibaratkan seperti raja. Sementara istilah tangan, kaki, jasad kita ini diibaratkan seperti rakyatnya. Kalau rajanya baik, insya Allah rakyatnya baik. Betul apa betul? Tapi kalau rajanya buruk, rakyatnya pun akan buruk. Jadi kalau begitu, aspek hati punya peran dalam kehidupan kita. Itu makanya pantas kalau kita lewat Brastagi, ada tekongan di situ, apa tertulis? Hati-hati. Padahal yang nengok tekongan itu kan mata. Kenapa tidak ditulis mata-mata? Tapi kenapa yang ditulis itu hati-hati? Artinya ketika kita lewat tekongan, hati kita supaya dalam keadaan tenang. Jangan gugup. Apalagi mengamalkan ilmu obemesak, resah dan gelisah. Hati diminta tenang. Lalu kalau kita bicara tentang persoalan hati, hati ini kan ada 3 bentuknya ini, Pak. Pertama, hati itu bahasa Arabnya qalbun. Jadi pertama hati itu disebut dengan qalbun mayit.
Qalbun itu hati yang mati. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Dan yang ketiga, qalbun salim, itulah hati yang sehat dan hati yang selamat. Maka sengaja kita buka ini supaya Bapak, Ibu, saudara-saudara tahu tentang hati yang kita miliki. Hati yang kita punya ini kategori yang mana? Pertama, qalbun mayit, hati yang mati. Kalau hati yang mati itu hati yang sudah tidak lagi menerima kebenaran. Hati yang mati itu hati yang selalu menolak akan kebaikan. Itu hati yang mati. Dalilnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 6, ayat 8. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Bahwa dalam hati mereka itu sudah dicap oleh Allah, sudah ditutup hatinya oleh Allah. Begitu juga akan pendengaran dan penglihatan mereka. Orang-orang yang seperti ini identik adalah orang kafir. Nah, orang kafir ini kan orang yang gak nerima kebenaran. Makanya arti kafir itu engkar akan kebenaran. Nah, orang yang seperti ini, orang yang lupa akan janji kepada Allah. Karena sebagaimana dalam kaji yang lalu saya ungkap, setiap manusia yang akan lahir ke dunia ini 4 bulan dalam kandungan sudah berjanji kepada Allah. Al-A'raf ayat 172. Wa iz ahadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan Allah telah mengambil kesaksian atas jiwa-jiwa mereka, di mana Allah berfirman, ketika nanti kamu sudah keluar dari rahim ibu, muncul ke alam dunia ini, masihkah kau akui aku ini sebagai Tuhanmu? Sama-sama kita jawab, Pak, sama-sama kita jawab. Qalu bala syahidna. Kami akan tetap mengilahkan ya Allah, di mana kita tidak akan pernah mengilahkan ilah yang lain kecuali cuman Allah. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, masih ingat enggak dengan janji ini? Pak, masih ingat enggak dengan janji waktu 4 bulan kita dalam kandungan? Masih ingat, Pak? Ya Bapak enggak ingat, karena Bapak udah dapat sarapan, aku belum. Nah ini masalahnya. Kalau aku ingat aja nih Pak. Jadi oleh karenanya kepada kita semua, orang-orang yang mengingkari akan keberadaan Allah sebagai Tuhan, disitulah termasuk yang kategori qalbun mayit, artinya mati. Bahkan ada juga yang perilaku orang Islam ini sama dengan kategori yang kita sebutkan tadi. Kalau menerima nasihat-nasihat kebenaran sulit dia terima. Kalau disuruh istilahnya melakukan kebaikan, payah melakukan kebaikan. Kalau disuruh dia bayar pajak, belum juga bayar-bayar. Ini konteks di mana dia termasuk dalam kategori qalbun mayyit, hati yang mati. Orang-orang yang hatinya mati ini nerakanya sudah dijelaskan oleh Allah.
namanya neraka jahanam. Mana dalil? Al-A'raf ayat 179. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallun ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya aku ciptakan neraka jahanam itu yang pengisinya kebanyakan bangsa jin dan manusia. Siapa mereka orang-orang yang masuk nanti dalam neraka jahanam? Mereka itulah yang diberikan hati tapi hatinya tertutup, yang diberikan hati tapi hatinya tidak pernah mengingat Allah. Mereka itulah orang-orang yang diberikan penglihatan tapi penglihatannya tidak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka itulah orang yang diberikan pendengaran tapi pendengarannya tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu sama saja dengan binatang ternak, kata Allah. Allah nih yang ngomong. Bal hum adallun, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak itu. Ini orang-orang yang hatinya sudah tertutup menerima kebenaran. Orang-orang yang ketika dia punya mata ada kejadian fenomena alam ini, dia anggap sebagai biasa-biasa saja. Padahal kalau menurut kajian keagamaan, kalau terjadi sesuatu di alam ini tidak terlepas adalah izin dan kehendak Allah. Kalaupun ada kejadian-kejadian yang terjadi, seharusnya kita bisa bertanya dalam diri, apa yang terjadi di negeri kita ini? Apakah Tuhan sudah mulai bosan melihat tingkah manusia yang selalu bangga dengan dosa-dosa? Apa sebaliknya alam yang sudah mulai enggan bersahabat dengan kita? Disinilah kita perlu bertanya pada rumput yang bergoyang. Ini cerminan menyangkut tentang aspek ketika kita melihat gejala-gejala alam, kembalinya ke Allah. Tapi orang yang tertutup hatinya, tertutup penglihatannya, nengok kejadian dianggap biasa-biasa saja. Ada gempa bumi, biasa saja. Orang itu cuma fenomena alam, gejala alam, biasa yang seperti itu. Dia tidak pernah melihat akan kekuasaan Allah. Begitu juga dia punya pendengaran, di mana pendengarannya itu tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, mereka ini masuk neraka jahanam. Kawannya siapa? Bangsa jin. Bangsa jin pun masuk di dalam juga. Bangsa jin yang durhaka kepada Allah. Sebenarnya bangsa jin ini dulu namanya bukan jin, tapi bangsa Ajajil. Ajajil ini dulu makhluk senior. Sebelum Allah menciptakan malaikat, Ajajil ini sudah diciptakan terlebih dahulu. 3000 tahun ibadah kepada Allah, dan Ajajil ini termasuk bendaharawan di surga. Akhirnya Allah bilang kalau capek di sini, kalau mau turun, turun. Nabi Adam belum diciptai. Turun terakhir dia ke dunia ini. Dan ketika ditengok ke dunia ini, rupanya ada alam. Yang alam itu disebut dengan istilah taman surga. Itulah daerah Jawa. Daerah Jawa ini disebut dengan istilah taman surga. Nah, alam ini kan macam-macam ya. Kalau di Arab Saudi itu Pak, daerah yang istilahnya cukup panas.
Apalagi di Madinah, kalau di Mekah masih lumayan, di Madinah agak lebih tajam lagi istilah panas itu. Tapi karena niatnya ibadah, ya nggak terasa panas. Makanya saya waktu di sana, situasi cuaca memang panas. Tapi nengok saudara-saudara kita yang ibadah, walaupun terdiri dari berbagai warna kulit, bangsa, bahasa, tapi terasa adem kita nengok saudara-saudara kita di sana. Cuaca panas, tapi melihat saudara kita yang ibadah, adem kita. Kalau di sini kan beda. Cuaca dingin, tapi nengok kawan-kawan kita, panas rasanya. Agak terbalik situasinya. Nah, oleh karenanya akhirnya bangsa Ajajil ini dibangsakan dengan istilah bangsa jin. Karena dia tidak mau hormat kepada Nabi Adam, pasal jadu illa iblis, maka namanya berubah menjadi iblis. Iblis dendam sama Nabi Adam. Itu akhirnya digodalah Nabi Adam, prosedurnya ya turun ke bumi ini. Anak-anak iblis dendam juga dengan keturunan-keturunan Nabi Adam. Akhirnya dia menggoda sampai dengan posisi kita hari ini, di mana supaya kita mati dalam keadaan mensyirikatkan Allah, di mana kita hidup supaya kita tidak mematuhi aturan-aturan Allah. Jadi pertama dia namanya Azazil, masuk bangsa-bangsa jin, tidak mau hormat kepada Nabi Adam, namanya iblis. Dan dia punya sifat yang sifatnya kebencian kepada manusia. Akhirnya turunan Adam beranak pinak kita ini, rupanya iblis pun punya turunan yang siap menggoda kita. Siapa namanya Pak? Siapa namanya Pak? Ya Bapak jawab betul. Setan, betul itu yang menggoda manusia. Cuma waktu jawab maunya nengok bawah Pak. Jangan nengok saya, itu yang enggak setan. Itu aja masalahnya. Jawabannya betul. Masih lumayan Bapak ini jawabnya lembut. Setan. Ada ibu-ibu di sana kemarin langsung nengok saya. Setan Ustaz. Awak kena terakhir. Itulah yang menggoda manusia. Namanya setan. Jadi oleh karenanya bentuk kolbun itu kalau sudah mati, nerakanya jahanam. Ada juga di antara kita orang Islam yang kadang sulit menerima kebenaran. Kalau diajak untuk melakukan kebaikan, payahnya minta ampun. Ini orang-orang seperti ini menyamai sifat seperti sifatnya orang kafir. Nah yang kedua setelah kolbun mayit, namanya kolbun marid, hati yang sakit, hati yang terkena penyakit hati. Kayaknya kalau kolbun marid ini kita termasuk ini Pak. Yang orang terkena dengan istilah penyakit hati. Mana itu penyakit hati? Banyak. Jumlah Quran itu kan 6.666 ayat. Jumlah penyakit hati pun sama dengan jumlahnya Quran. Cuman untuk memudahkan menandai dengan mudahnya penyakit-penyakit hati itu, Imam Al-Ghazali dalam kitab Arba'in menyatakan 10 penyakit hati. Bahkan dikutip dalam kitab Hidayatus Salikin oleh Asy-Syaikh Abdus Somad Al-Palembani. Ini Abdus Somad Al-Palembani ini satu angkatan dengan Syekh pengarang kitab Sabilal Muhtadin, Tuan Arsad Al-Banjari. Orang-orang Kalimantan ini Pak. Dulu di Mekah orang ini berguru sama siapa? Berguru sama Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman Al-Madani ini termasuk keturunan Rasulullah. Dan beliau di Madinah sebagai penjaga makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
mendirikan sebuah tarekoh namanya tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah. Lalu beliau katakan penyakit hati ini ada 10. Pertama, penyakit hati itu sarhut to'am, banyak makan. Banyak makan ini kok termasuk penyakit hati. Karena orang kalau sudah banyak makan, ujungnya apa, Pak? Kenyang. Kalau sudah kenyang, ngantuk. Kalau sudah ngantuk, tidur. Makanya beda orang yang sudah sarapan dengan yang belum. Yang belum semangat terus. Inilah nilai-nilai kehidupan. Nah, kalau dia sudah tidur, gelaplah hatinya dan malas untuk ibadah. Itu makanya dalam Islam makan boleh tidak melebihi dari 1/3. Artinya nggak usah banyak-banyak. Makan nggak usah banyak. 2 piring cukup. Itu pun maksudnya 2 piring yang piring kecil. Maka dianjurkan supaya tidak membanyakkan makan ini. Dianjurkan kita pula untuk ibadah puasa. Itulah puasa sunnah. Ada puasa Senin, ada puasa Kamis, ada puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud hari ini puasa, besok buka. Besok puasa, besok buka. Itu puasa Nabi Daud. Kalau kita kan ngamalkan puasa Nabi Daud, hari ini puasa, besok buka. Besok puasa, besok buka. Besok buka, besok buka. Buka terus kita. Ini ngamalkan puasa. Yang kedua, yang termasuk penyakit hati itu sarhul kalam, banyak ngomong. Nah, kalau sudah cerita bicara ini, siapa hari ini yang nggak pakar? Makanya hari ini setelah digelindingkannya reformasi di negeri kita, kita sulit mencari mana orang pintar, mana orang bodoh. Semua pintar, semua mau ngomong. Apalagi di warung kopi. Yang dibahas bukan hanya Indonesia, Amerika pun dibahas. Luar biasa itu. Kenapa banyak ngomong ini termasuk penyakit hati? Karena semakin banyak kita mengeluarkan kata-kata, pasti kata-kata itu ada yang salah. Dan salah itu melahirkan dosa. Dan kalau sudah cerita dosa, itu akan menggelapkan hati kita. Itu makanya kita bersyukur dijadikan laki-laki ini, Pak. Kata tokoh psikologi mengatakan kalau laki-laki dalam satu hari ini ada 10.000 kata-kata yang dia harus keluarkan. Kalau perempuan itu 17.000 kata-kata. Makanya kadang-kadang kita sampai rumah malam nggak bisa ngomong lagi, habis. Karena di warung udah ngomong aja tadi kan gitu. Begitu sampai rumah udah nggak ngomong, nah baru istri kita giliran ngomong terus. Dan kalaupun dia ngomong, bapak diam, dengarkan saja. Tidak usah membantah, karena memang kata-kata yang harus dia keluarkan belum keluar semua. Nanti kalau sudah keluar semua, diam sendiri. Makanya jangan dilawan-lawani kalau yang sudah seperti itu. Dengarkan saja. Begitu habis, diam. Kalau sudah diam, tidur. Hanya aja. Itulah persoalan kata-kata. Itu makanya bicara kata-kata ini memang ujungnya nembusnya ke hati. Maka ada pepatah ngomong, kalau pedang lukai tubuh, ada obat, hendak dicari.
Tapi kalau sudah lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Ya kan bisa minta maaf Pak. Ya kalau dia mau memaafkan. Kalau tidak mau memaafkan, berarti resiko kita yang berbuat kata-kata yang salah dengannya. Itu makanya Pak, kalau kita punya kerbau kita jumlahnya 1000 ekor, kita keluarkan dari kandang, akan lebih mudah untuk kita menarik ke kandangnya kembali. Walaupun jumlah kerbau itu cukup banyak. Tapi kalau sudah kata-kata yang kita keluarkan, apalagi kata-kata yang kita keluarkan ini sempat menyinggung orang, sulit untuk menarik kata-kata itu kembali. Makanya ngomong itu harus hati-hati juga ya. Ngomong harus hati-hati, jangan sampai salah. Karena kalau kita ngomong salah, ada orang yang tersinggung, bagaimana dia bisa menghalalkan akan perkataan kita itu? Walaupun kita ngomong gampang, kita minta maaf, ya kalau dia memaafkan. Karena memberi maaf orang itu bukan merupakan kewajiban. Itu adalah hak yang kita punya. Disitulah kita dianjurkan untuk berhati-hati ngomong. Artinya kalau dia pun gak memaafkan, tidak berdosa dia. Kenapa? Hak dia. Cuma kalau tidak dimaafkan di dunia ini, akan terseret terus sampai di akhirat. Orang sudah masuk surga semua, kita masih cerita itu. Masih cerita gara-gara kau gak maafkan, kau lah. Orang udah ke surga semua. Nah itu makanya sebelum kita nyampe ke sono, kalau ada yang salah, maafkan saja. Bu, maafkan. Suami nggak pulang-pulang, maafkan. Karena mungkin banyak tugas yang harus dia selesaikan. Ini nilai maaf. Dan banyak ngomong ini, hati-hati. Karena banyak ngomong justru ada kata yang salah. Itu makanya saya ceramah ini nggak banyak-banyak. 7.15 habis saja. Setengah 8. Yang ketiga, hasad. Hasad ini penyakit hati, dengki. Ya yang selama ini kita dengarlah penyakit SMS namanya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Padahal kalau dia berpikir tentang dalam kajian agama, kaya pun dia, yang kekayaan itu juga bakal dimintai pertanggungjawaban. Kita nggak punya apa-apa, tidak ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Itu makanya sahabat Rasul yang paling kaya itu siapa Pak? Ada dalam sejarah, namanya Abdurrahman. Itu sahabat yang paling kaya. Kalau di Indonesia yang paling miskin siapa? Hamdan ATT. Orang termiskin di dunia. Karena jangankan gedung, gubuk pun aku takut. Rasul mengatakan kepada sahabat Abdurrahman, ya Abdurrahman, memang kau orang taat. Kalaupun nanti perhitungan di akhirat, kau termasuk orang yang lama untuk masuk ke dalam surga. Kenapa ya Rasul? Karena nanti akan ditimbang segala harta yang kau miliki. Padahal harta yang dimiliki Abdurrahman itu selalu dikontribusikan untuk masyarakat di sekelilingnya. Itu makanya Abdurrahman ini kan penduduk kaum Ansor ini. Kaum muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah. Di Mekah sudah kaya duluan, tapi ditinggalkannya demi ngikut kepada Rasulullah. Akhirnya begitu datang ke Madinah, dia nggak punya apa-apa. Rupanya ada sahabat Ansor namanya Sa'ad. Dia bilang, ya Abdurrahman,
Kamu kan kemari, kamu tinggalkan harta di jazirah Arab sana. Nah di Madinah ini, apa yang bisa kau lakukan? Kalau memang kau pedagang, nanti akan kubagikan hartaku untuk modal daganganmu. Inilah persaudaraan yang dibangun kaum muhajirin dengan kaum ansor, betul-betul solid ada. Kau kemari nggak punya rumah, kebetulan di rumahku itu ada beberapa kamar. Tentunya nanti kau bisa tidur di antara salah satu kamar depan yang paling kau sukai. Kau Abdurrahman kemari nggak ada bini. Kebetulan biniku ada 4 kata Sa'ad. Nanti salah satu aku ceraikan dan ku kasih untukmu. Inilah persaudaraan Islam yang cukup kokoh. Bini pun dikasih. Nah selama ini kita berkunjung ke kawan-kawan yang punya bini 2-3, nggak ada saya dengar untuk cerita itu. Nah inilah begitu hebatnya nilai persaudaraan. Hidup jauhi sifat hasad. Ya, kita hidup ini kan sebenarnya saya selalu ngomong kalau dalam kaji tauhid ini, hidup ini kan cuma menjalankan proyek Allah ini Pak. Nah, langkah sudah ditentuin, rezeki sudah ditentuin. Rezeki sudah ditentuin belum Pak? Udah. Yang kita inginkan kalau memang belum rezeki, enggak. Justru yang enggak kita inginkan kalau memang rezeki datang. Ada yang pun kita minta-minta kalau belum rezeki enggak turun. Tapi ada pun kita enggak minta karena rezeki datang. Betul apa betul? Ada tadi aku minta teh manis. Enggak ada. Karena rezeki turun, itulah rezeki. Minta sarapan tadi aku ada enggak? Karena belum rezeki, ya belum datang. Itulah persoalan rezeki. Hidup ini enggak usah sulit. Maka sebenarnya yang menyulitkan hidup itu ya kita sendiri. Kenapa hari ini kita tidak menjalani hidup yang penuh dengan bahagia? Karena kita termasuk orang yang nggak pandai bersyukur terhadap nikmat Allah. Makanya kita nggak pernah bahagia. Padahal kita cukup bahagia loh. Ya bayangin saja dari segi pemberian Allah ini kan amat luar biasa. Kita bisa bernapas ini kan gratis. Bayangkan orang yang kesulitan napas. Dia harus dibantu dengan tabung oksigen. Tabung oksigen yang besar itu 300.000. Habisnya 2 jam. Dalam satu hari 24 jam. 300.000 kali 12. Sudah berapa? Kalau diduitkan. 3.600.000. Itu artinya apa? Dalam satu hari ini urusan napas kita kalau dibantu dengan tabung, kos biaya yang kita keluarkan itu 3.600.000. Nah ini gratis. Kok nggak mau bersyukur? Ya seandainya kita pakai tabung lah Pak. Ini ngaji nih, pada pakai tabung, bawain tabung. Repot. Makanya ketika napas ini naik turun, gunakan untuk mengingat Allah. Ketika pas narik napas, ungkapkan kalimat hu. Keluar napas, Allah. Jadi napas itu berisi. Dengan rasa syukur selalu menyebut nama Allah. Ini dikasih napas murah, gak bayar. Main dam batu sampai jam 2, Masya Allah. Itu kan agak kurang bersyukur namanya. Kalau jam 12 gak apa-apa. Hasad, dengki. Yang kelima, ghadab itu marah. Kenapa kita suka marah Pak? Memang anasir tubuh manusia ini terdiri dari 4 unsur, salah satunya ya api. Api inilah penyebab marahnya kita.
Tapi bagi orang-orang yang sudah menguasai hati, marah itu akan bisa untuk dikendalikan. Kenapa kita ini Pak kadang masih marah? Karena kita memahamkan akan keilmuan, keimanan kita kepada Allah sampai dalam batasan mengerti saja. Tapi kalau sudah sampai pada tingkatan rasa, orang tidak akan pernah marah karena dia yakin betul, bahkan hakul yakin semua itu memang dari Allah. Coba saya tanya Bapak dan Ibu, Bu, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini kan tidak terlepas dari kehendak Allah. Betul apa betul? Mana dalil? Surat Yasin. Idza arada syai'a an yakula lahu kun. Segala sesuatunya itu kehendak Allah. Lah kalau sudah dikehendaki oleh Allah, tinggal kita untuk menerimanya. Kalau yang baik syukur, kalau yang buruk sabar. Itu aja. Ya Bu. Bu, kalau dia datangnya nikmat syukur, kalau dia datangnya musibah sabar. Dua ini saja amal. Makanya saya pernah ngomong, rumah tangga itu bahagia bukan karena uang banyak. Kalau bisa ngamalkan syukur sabar, rumah tangga itu pun bahagia. Misalnya istrinya cantik, suaminya jelek. Misalnya suaminya ngomong, "Dek, aku bersyukur kepada Allah dapat kau cantik." Dek. Istrinya ngomong, "Bang, aku bersabar kepada Allah dapat kau agak rontok, Bang." Tapi kalau diamalkan syukur dan sabar, aman dalam kehidupan. Makanya sesuatu yang datang ini kembali kepada komitmen hati kita untuk menerima bahwa itu merupakan izin dan kehendak Allah. Kalau sudah kehendak Allah, semua ini permainan Allah. Kalau sudah permainan Allah, tinggal kita terima. Tapi yang nyakitin hati ini kawan tetangga saya, Pak. Tetanggamu sengaja diciptakan oleh Allah untuk nyakitin hatimu karena dia sebagai pion yang memang untuk menguji akan keimanan kita. Itu makanya saya selalu ngomong ilmu ini ada 4 tahapan. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, dan yang keempat kamalul yakin. Sampai saja kita di hakul yakin sudah mantap. Dan selalu saya contohkan, masih ingat tuh Pak, ilmul yakin ilmunya saja. Ainul yakin sudah mulai terbuka mata basirah itu. Dan hakul yakin sudah pasti ada. Contoh, teh manis itu manis. Ini ilmu yakin namanya. Semua kalau ditanya pasti ngomong teh manis, manis. Tapi begitu dibuat sama panitia, diletakkan di depan kita, kita tengok, ini ainul yakin namanya. Karena nengok, oh ini teh manis rupanya. Tambah yakin lagi. Supaya sampai hakul yakin, harus dirasain. Betul nggak manis? Entar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hakul yakin. Jadi ilmu paling tinggi dalam konteks keagamaan tuh ya ilmu rasa. Kalau sudah ngerasai, ibadah itu akan terasa nikmat. Kalau sudah ngerasai teh ini, baru tahu rasanya memang betul-betul manis. Cuma kalau Bapak bertanya sama saya, bagaimana rasa manisnya itu? Saya tidak bisa menceritakan. Saya cuma hanya bisa merasakan. Itulah ilmu rasa. Makanya kalau kita dapat ilmu rasa ini jangan dicerita-ceritain. Ini cerita pula tadi malam sampai aku ke alam malakut. Ku tengok biru-biru semua orang itu.
Apa orang itu pengurus PAN? Kan bukan. Ini kadang-kadang perlu diluruskan. Baru setelah itu sampai ke alam berikutnya, langit yang ketujuh. Oh, diceritakan pengalaman rasanya. Di situ baru warna hijau. Apa memang pengurus P3? Ini kadang-kadang. Jangan. Itu ilmu rasa. Jangan dicerita-ceritakan. Jadi dua ini aja lah contoh yang nggak usah dibuka. Inilah ilmu rasa. Makanya orang ngomong, Pak, saya sudah baca Quran. Katanya orang baca Quran, hati itu terasa nikmat. Hati itu terasa tenang. Tapi kenapa saya nggak tenang? Yaitu tadi, karena hatimu sedang sakit. Orang yang makan makanan yang enak, tapi dia tidak merasakan enaknya makanan itu. Kenapa? Karena dia sedang sakit. Apalagi mulutnya pahit. Makanan Minang yang enak, gulai. Terus apa lagi tuh, Pak? Cuma nggak sedapnya di rumah makan Minang tuh, di situ rumah makan family, bayar juga awak kan itu kan, family. Apalagi yang serem Bunda Kanduang kan gitu ya. Mama awak pun bayar juga awak. Tapi makanan yang kita makan itu tidak terasa nikmat. Kenapa? Jasad kita sedang sakit. Makanya ibu nggak usah jauh-jauh. Kalau suami sedang sakit, tawari makanan yang enak. Tidak ada selera. Betul apa betul? Ikan ayam ya bang, ikan ayam kampung nggak selera kata suami. Sedang sakit. Makan buah bang, nggak selera. Roti-roti yang donat tuh tidak selera. Kawin lagi bang, itu selera. Kalau itu selera nggak ada persoalan. Itulah kalau sudah sakit, nggak ada selera. Nah begitu juga lah kalau batin kita ini sedang sakit, tidak akan terasa nikmat kita dalam beribadah, karena hati sedang sakit. Kita suka marah-marah, ghadab. Kemudian ada hubud dunia, terlalu cinta sama dunia. Apa itu dunia? Segala hal yang melalaikan akan Allah, itulah dunia. Itulah cinta dunia. Nonton bola sampai pagi gara-gara nonton bola, sholat subuh lolos, itu termasuk hubud dunia. Hubud dunia. Ada lagi hubul mal, cinta sama harta. Sama harta, kadang-kadang saking cintanya pelitnya luar biasa. Begitu orang mau minta ngajukan proposal ke sana, orang yang lain udah nanya, mau kemana? Tempat bapak itu. Ngapain? Ini mau minta sumbangan. Langsung dia komentar, jangankan uangnya, dakinya aja nggak mungkin nggak dikasih sama kamu. Itu kan menunjukkan saking pelitnya itu. Nah, itu terlalu hubul mal, cinta sama harta. Kalau kita boleh nggak jadi orang kaya, punya harta banyak? Boleh. Kuncinya dengan harta itu kita bisa berbagi dengan orang lain. Itu maksudnya. Karena setiap perjalanan membagi harta yang kita miliki ini, inilah yang disebut dengan jihad fisabilillah bi amwalikum, dengan harta yang kita punya. Kalau kita ikhlas, harta itu akan ditambahi oleh Allah. Karena pernah Pak, waktu di Arab Saudi itu kan segala sesuatunya langsung itu Pak. Ada di situ waktu orang haji Pak, Sugeng bawa surat tanah, takut mungkin dia. Surat tanahnya dibawa semua, surat kebun apa segala macam. Uang tunainya 30 juta. Begitu dibawa ke sana, hilang nih semua. Rupanya begitu hilang dia ngomong, yang penting sama aku surat-suratnya. Kalau duitnya nggak penting sama aku. Nah, ngomongnya itu sombong. Besoknya ada yang nganter surat. Suratnya ketemu, duitnya nggak ada.
Kenapa? Karena dia ngomong yang penting suratnya, duitnya nggak balik itu. Nah, itulah kalau sudah di Mekah sana memang cakep nih jadi kenyataan. Aku pernah nyumbang sap, ada orang minta, aku kasihlah, tak 30 rial. 30 rial. Tak kenapa aku jumpa Bupati Batubara, Bang Jahir, pas duduk-duduk di hotel cerita-cerita, Ustadznya segala macamnya, mau pulang ngasih aku amplop, ku tengok 300 rial dikasih. Dari 30 rial dilipat gandakan oleh Allah 300 rial. Ada lagi orang minta, ku kasih 50 rial. Sedekah ini Pak. 50 rial. Bang Marwan Dasopang di PRRI turun ke haji itu pada bagian kasih aja. Katanya Ustadz Ngatman ikut haji ya? Ikut. Suruh kemari dia. Datang sih. Cerita. Itu tadi, Mas, tengok 500 rial. Itulah rupanya kalau kita bersedekah dibalas langsung. Aku mulai berpikir, kalau 100 rial ku sedekahkan, berarti 1000 nanti akan datang sama. Ku sedekahkan, sampai pulang ku tunggu-tunggu nggak ada yang ngasih waktu itu. Rupanya niat pertama kedua karena Allah, langsung dibalas oleh Allah. Niat ketiga, aku sudah mulai ngolah, diolah aku sama Allah. Itu rupanya dalam hidup ini jangan sok tukang ngolah, terakhir kena olah awak kan gitu. Hubul mal, hubul jah, cinta dengan jabatan kekuasaan boleh, tapi gunakan kekuasaan itu untuk menolong rakyat. Nggak apa-apa. Mau jadi DPR silakan, tapi bikin di situ perda. Bagaimana supaya Maghrib mengaji ini bisa dituntaskan melalui Pemkab Liserda. Yang lain-lain sudah, kita belum. Dan kemarin sudah kita ajukan bersama kawan-kawan. Sebenarnya namanya DPR ini banyak, yang setuju cuma 3 orang, ya itu tadi. Yang lain-lain nggak setuju. Apalagi kalau sudah cerita program ngaji, nggak jelas ini kan gitu ya. Jadi oleh karenanya kepada kita semua, jabatan boleh, tapi manfaatkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian penyakit hati ini takabur, sombong. Makanya semalam betul juga Pak, orang haji, orang umroh begitu mau pulang dimampirkan ke Laut Merah. Laut Merah nengok, sini rupanya kakek awak dulu yang durhaka sama Allah Ta'ala. Fir'aun mati tenggelam dalam Lautan Merah. Tapi ku tengok lautnya biasa saja, nggak ada warna merah, kok disebut Laut Merah. Kalau dulu kita punya jembatan merah di daerah Jakarta, memang jembatan itu warna merah. Waktu zaman Orde Baru ganti warna kuning, kan gitu ya. Kalau itu jembatan bisa diganti-ganti. Lah ini air, Laut Merah. Rupanya lautnya nggak merah, biasa saja. Berarti sama dengan yang di Indonesia, benang biru. Rupanya bukan benangnya yang biru, tapi kalau disulam menjadi kelambu, itu rupanya. Sombong, nggak boleh sombong. Karena yang kita punya pinjaman, yang kita punya bukan hak milik tapi titipan. Kan ada selalu dikemukakan tuh, siapa yang paling bahagia di dunia ini Pak? Siapa Pak? Masih ingat? Tukang parkir, mobilnya mewah-mewah, Alfa pun ada di situ. Kalau di rumah kita kan ada, tapi Al-Fatihah kan ada itu. Ini Al-Fat pun ada, tapi orangnya nggak sombong tukang parkir itu.
Nanti sore mobilnya habis, dia pun tidak merasakan sedih. Kenapa? Tukang parkir berprinsip tidak pernah memiliki, tapi cuma hanya dititipi. Jadi berpikir kita di dunia ini cuma titipan saja. Ya bu, suami ini bukan hak milik ibu, cuma titipan. Maka kalau ibu nggak sempat ngurusnya, boleh titipkan sama orang. Nah, ini namanya titipan. Namanya titipan. Bukan hak milik. Yang ke-9 penyakit hati itu ria. Ria ini pamer nih. Kalau nyumbang minta dituliskan nama. Kalau ditulis nama sama Najir nggak apa-apa, dia yang minta. Kenapa nggak ditulis tadi? Wah, sia-sia aku menyumbang. Ini berarti dia minta supaya dipopularitaskan. Tapi kalau diumumkan Pak Najir nggak apa-apa. Nggak terumumkan marah dia. Wah, aku nyumbang kok nggak diumumkan. Nah, itu yang tidak boleh. Itu namanya ria, pamer. Nggak usah pamer dalam. Ceramah pun tangannya gini-gini Ustaz. Mau menunjukkan jam baru. Astagfirullahaladzim. Inilah kadang-kadang karena di Arab Saudi belinya kan wah. Nah, ini bentuk-bentuk yang kadang-kadang namanya ria. Ada yang paling parah lagi ujub ini, Pak. Ujub ini bangga sama dirinya sendiri. Dia berpikir dalam hatinya, emang kalau enggak awak ini enggak ada yang bisa. Kalau enggak awak enggak ada yang mau. Masjid ini siap kalau enggak awak. Alah siapa di sini? Hati-hati. Itu bangga sama dirinya sendiri. Malam tahajud, sholat sendiri, nggak ada yang nonton, muncul ujub. Kayaknya di kampung ini yang sholat tahajud cuma awal, yang lain-lain tidur. Mungkin aku lah yang pertama-tama masuk surga. Ini gara-gara ujub. Tak boleh, itu penyakit hati. Nah sekarang kalau sudah ada penyakit hati, bersihkan itu Pak. Dalam tarekat Samaniyah dikatakan kalau hatimu berpenyakit, cucilah dengan sabun. Apa sabunnya? Zikrullah, berzikir kepada Allah. Supaya lebih bersih, pakai brus. Apa brusnya? Brusnya itu adalah mujahadah. Mengucapkan zikir seiring kata, pikiran, dan perasaan. Samakan satu persepsi. Kalau kita berzikir itu apa? Zikir Bapak nggak usah banyak-banyak. Zikir Bapak nggak usah yang sulit-sulit, bacakan aja la ilaha illallah. Karena itu afdhalul zikri la ilaha illallah. Kalau dibedah dalam ilmu tauhid, lanya la nafi, ilahnya manfi, ilah isbat, Allah musbat. Maka zikir ini dalam dunia tarekoh dikenal dengan istilah zikir nafi isbat. La ilaha illallah. Cuma supaya nyambung ke dalam zikir itu, yang dalam pun ikut. Waktu narik la, Bapak tarik dari pusat sampai ke ubun-ubun. La. Nariknya gitu. Kenapa? Di dalam dunia thariqah itu ada istilah lataib, supaya kita itu jangan kemana-mana pikiran. Ketika berzikir ngarahkan kemari, tembakkan kemari. Di sini ada latifah terutama di sini latifatul qalbi. 2 jari di bawah susu, Bu. Inilah letak hati kita. Nanti ngukurnya di rumah aja, Bu. Nah, ya kan? 2 jari di bawah susu. Kadang-kadang ada jamaah perwiritan, begitu aku ceramah gitu langsung dia gini-gini, nanti di rumah. Nah, jangan di sini. 2 jari di bawah susu sebelah kiri, inilah latifatul qalbi. Hujamkan kalimat Allah di situ. La ilallah, la ilallah. Jadi zikir itu bukan nengok kanan nengok kiri. Orang kan kadang la ilaha illallah, la ilaha, nengok kanan nengok kiri. Nengok apa? Zikir itu ya kita menarik, pukulkan. La illallah, la illallah. Amalkan rutin
Misalnya malam Bapak punya waktu pukul 11 sampai pukul setengah 12. Itu aja rutinnya. Carikan tempat yang jangan berpindah-pindah, tempatnya di situ saja. Dan kalau bisa tempatnya jangan lalu lalang orang. Cari tempat khusus. Kita kadang-kadang kan sholat di ruang tamu. Orang sering jalan-jalan di situ. Itu yang disebut dalam rumah itu ada mihrab. Mihrab itu tempat khusus untuk ibadah. Nggak lewatan orang. Cari situ bikin. Nggak usah dibakari menyan, nggak usah. Nah, itu aja tempat untuk spesial. Nah, zikir terus malam Bapak. Kalau ada orang yang nggak punya guru, berarti zikirnya kan tidak bersanad. Nggak apa-apa. Zikir orang awam, zikir kita. Yang penting Bapak tunaikan syarat-syarat kita berzikir. Bagaimana caranya? Wudu, bis wudu, gelar sajadah. Setelah itu langsung berzikir kepada Allah. Sebelumnya istighfar dululah. Perbanyak 70 kali. Habis 70 kali baru Abdul Zikri. La ilaha illallah. Kalau mau pakai paklam boleh, tapi jangan pakai qala Rasulullah. Di masyarakat ini diluruskan kan ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Zikri paklam. Dalam hadis nggak ada paklam. Kalau qala Rasulullah berarti hadis Rasul. Langsung aja Abdul Zikri fa'lam. Maka kalau bisa pakai istighfar dulu. Macam yang bawa tahlil Bapak Anu, begitu pas tahlil istighfar dulu Pak. Astagfirullahaladzim. Baru zikir Abdul Zikri. Kadang-kadang kan langsung Pak tahlil Abdul Zikru, awak pun kaget apa nih istighfar dulu. Dan zikirnya kalau bisa 100 kali. Jangan kurang. Kenapa? Karena 100 kali kita berzikir nanti di hari kiamat. Dibangkitkan muka kita seperti 14 bulan purnama. Kalau bisa 100 kali zikir. La ilallah. Kenapa Samaniyah ini mengambil zikir yang sifatnya jahar, kencang, kuat? Karena untuk membuka hati itu harus kuat. Kalau nggak kuat nggak terbuka. Nah, nanti kalau sudah zikir jahar ini sudah mapan, hati ini sudah connect, karena sudah pakai password yang jelas, nanti Bapak mulutnya diem pun kolbunya sudah sendiri. Allah, 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 Allah. Nah, sudah seperti itu. Kalau sudah sampai ke sana, nikmatnya luar biasa. Itulah nikmat zikir. Makanya kata orang Arif Billah, di dunia ini ada surga. Siapa yang masuk surga di dunia ini tidak berharap lagi surga di akhirat. Apa surga dunia? Ma'rifatullah. Karena sudah dekat dengan Allah. Sudah muqarrabah dan sudah musyahadah. Semalam orang-orang naik haji kutanya, Bapak Ibu kemari berangkat haji ngapain? Oh, mengunjungi Baitullah. Mengunjungi rumah Allah. Bagaimana rasanya? Nikmatnya luar biasa. Itu baru rumahnya Bapak Ibu, saya bilang. Apalagi ketemu sama yang punya rumah, lebih mantap nikmat. Sama dengan dulu kita pacaran, gak jumpa pacar kita, jumpa rumahnya aja seneng. Jangankan rumahnya, kandang ayamnya pun seneng. Apalagi jumpa orangnya. Jumpa yang dimaksud yang punya itu adalah ihsan ini diperbanyak. Banyak berzikir kepada Allah, insya Allah kolbun hati kita ini terang, bersih. Kalau sudah bersih, inilah makom-makom yang disebut dengan muqarrabah, musyahadah akan kita dapatkan dengan hati yang bersih. Oke, thank you very much. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kajian ini bermakna. Yang sama kita hormati Ustadz Hendro. Banyak tadi dari mengisi taklim mungkin. Dia agak ketinggalan. Insya Allah sudah bisa bergabung dengan kita. Dan berikutnya kepada kita semuanya. Tetapkan laju terus FKSMM ini Pak. Karena saya baru mulai, nanti insya Allah ini melalui kepala desa akan kita undang nanti beberapa masjid untuk kita bikin FKSMM. Insya Allah. Tapi saya namakan FKSMM Aswaja.
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu. Oke, terima kasih banyak. Akhirnya kita tutup pertemuan kita dengan billahi hidayah wa taufik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.